Kami juga melihat dan juga tercatat pada semester pertama 2024, Pelindo berhasil melayani 96 juta ton, Pak Arief. Arus barang begitu ya, atau naik 17% secara year on year atau tahunan. Apa yang tentunya menjadi langkah strategis bagi Pelindo atas pencapaian ini, Pak Arief? Tentunya yang kami lakukan dari CEO Operation, karena Pelindo adalah perusahaan servis, kita perbaiki servis. Dan dengan adanya layanan yang meningkat tersebut, performansi meningkat, itu juga akan mendorong kegiatan bongkar muat juga semakin meningkat. Jadi ini mungkin pada saat kondisinya antara capacity dan traffic terjadi perbedaan yang sedikit, maka pada saat kita tingkatkan kapasitasnya dengan cara peningkatan performansi, maka kita bisa melayani barang yang lebih banyak lagi, yang pada akhirnya traffic bisa meningkat. Ini adalah sekali lagi karena Pelindo perusahaan layanan, jadi dengan perbaikan layanan maka akan menstimulir aktivitas juga. Oke, baik. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya begitu Pak Arief, di mana apa juga yang menjadi kunci keberhasilan Pelindo begitu dalam mencapai target. Kalau kita lihat secara data begitu Pak Arief, ini targetnya juga cukup bisa dikatakan cukup optimis begitu ya. Bahkan di tahun 2024 ini pencapaian yang akan ditargetkan di target arus peti kemas mencapai 17 juta teus, Pak Arief. Apa kiranya hal ini dari angka yang sudah disampaikan gitu ataupun ditargetkan, adakah kiranya strategi juga yang secara khusus dilakukan atau dijajaki Pak Arief? Jadi pertama kami saat ini menguasai kurang lebih sekitar 95% untuk market internasional di Indonesia. Baik. Dan di sini salah satu yang meningkat, tentunya saya juga terima kasih sekali atas proses demokrasi yang ada di Indonesia yang berjalan sangat-sangat smooth. Ini berdampak kepada aktivitas ekonomi juga tidak terganggu, malah sedikit tumbuh. Di tahun 2024 triwulan pertama itu saya terus terang aja luar biasa bahwa peti kemas itu tumbuh sekitar 6%. Yang biasanya di bawah sekitar 2-3%, ini sekitar 6%. Itu di tahun 2024 triwulan pertama. Dan ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu adalah pada track yang sangat-sangat bagus. Dan salah satu yang meningkat ini adalah kegiatan di IKN. Ini mendorong peti kemas kami punya pelabuhan di sekitar IKN namanya Pelabuhan KKT. Ini trafficnya itu tumbuh. Jadi yang masuk melalui KKT mungkin belum produk-produk atau barang-barang yang digunakan untuk aktivitas IKN, tetapi adalah masih terkait dengan pembangunan IKN itu sendiri. Dan kami optimis ke depan pada saat IKN sudah fully operation, maka akan berdampak juga akan meningkatnya traffic. Dan jadi ini adalah salah satu kontributor kenapa trafficnya juga meningkat. Di samping itu juga kegiatan perekonomian di Jawa juga meningkat. Ini juga kelihatan trafficnya juga cukup meningkat. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Arief, di mana melihat begitu ya seberapa penting sebetulnya peran dari Transshipment Hub. Di sini seperti contohnya yaitu Kuala Tanjung dalam meningkatkan kontribusi kinerja dari Pelindo itu sendiri, Pak Arief. Jadi Transshipment Hub itu adalah bagaimana kita mengkonek Indonesia dengan global. Itu adalah menggunakan transshipment. Jadi saat ini total peti kemas di Indonesia itu adalah sekitar 17,5 juta, di mana sekitar 8,5 juta adalah internasional. Di antara 8,5 juta tersebut, sekitar 2,1 juta itu transit di Singapura, sekitar 600 something itu transit di Tanjung Pelepas, dan sekitar 200 something, mungkin sekitar 280 transit di Port Klang. Dan apabila nanti kita katakanlah someday kita mempunyai pelabuhan transshipment, maka barang-barang tersebut akan didorong ke arah situ, yang artinya koneksi antara Indonesia dengan global itu akan jauh lebih bagus. Saat ini pelabuhan yang terbesar itu adalah Jakarta. Karena Jakarta itu bukan transshipment, maka connecting port dari Indonesia dari Jakarta ke global itu juga masih terbatas. Tapi pada saat nanti ada pelabuhan transshipment, tentunya di sini connecting antara Indonesia ke global itu jauh lebih terbuka. Ini adalah bagaimana how to connect Indonesia to the global melalui pelabuhan transshipment. Luar biasa sekali. Kita harapkan secepatnya begitu ya untuk Transshipment Hub ini Pak Arief.
Kalau kita bicara terkait biaya logistik, Pak Arief, biaya logistik Indonesia ditargetkan turun menjadi angka 8%. Dari saat ini di kisaran angka 14,29%. Lantas juga bagaimana strategi Pelindo untuk membantu menurunkan biaya logistik yang ada saat ini? Jadi dalam perhitungan biaya logistik yang baru, sebenarnya biaya logistik yang sudah di-announce oleh pemerintah yang sebesar 14, something tersebut, itu adalah metodologi yang sama yang digunakan oleh dalam hal ini adalah World Bank yang digunakan untuk menghitung yang lain. Kami sampaikan di sini adalah expert yang kami gunakan, yang pemerintah gunakan untuk perhitungan adalah expert dari World Bank juga. Jadi metode yang digunakan adalah sama. Lah, kontribusi di situ peran pelabuhan itu adalah 7% dari total. Artinya apa? Artinya kalau kita hitung 7% dari 14 itu adalah 1,1 something. Jadi itulah peran pelabuhan di logistik cost 1,1 dibanding dengan 14 something. Kalau seandainya ada program penurunan biaya logistik lebih rendah lagi, tentunya Pelindo, sekali lagi Pelindo perusahaan layanan, saya bilang sama teman-teman Pelindo, cara Pelindo membantu kelancaran atau menurunkan biaya logistik adalah dengan cuma satu, perpendek port stay dan cargo stay. Itulah sejatinya bagaimana Pelindo membantu dunia logistik untuk membuat lebih lancar dan pada akhirnya bisa lebih rendah, yaitu perpendek port stay sama cargo stay. Mungkin yang saya katakan port stay cargo stay itu simple banget, satu kalimat port stay cargo stay. Tetapi sebenarnya itulah transformasi fundamental yang dilakukan oleh Pelindo untuk mencapai angka yang lebih rendah dan lebih stabil.